Halo, selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Pagi ini kita akan membahas seputar pro dan kontra dari bunga fix dan bunga floating KPR. Dan bersama saya di studio Metro Manulife telah hadir Bapak Sutadi, Executive Vice President dari PT Bank Rakyat Indonesia, Consumer Credit Division. Selamat pagi Pak Sutadi. Selamat pagi Mbak Chandra. Pak Sutadi, baik, terima kasih. Langsung saja ini Pak, kita sering dengar istilah bunga fix dan bunga floating dalam kredit perumahan rakyat atau KPR nih Pak ya. Maksudnya apa sebetulnya, bisa dijelaskan ke pemirsa? Baik ya Mbak Chandra, jadi bunga fix dan floating ini sebenarnya hal yang biasa di dalam perbankan, khususnya bagi bank yang menyalurkan kredit konsumer atau properti ya. Jadi bunga fix adalah bunga di mana angsurannya setiap bulan itu tetap. Karena apa? Bunganya setiap bulan itu tetap selama jangka waktu tertentu, bisa setahun bahkan bisa sampai 5 tahun. Ya. Nah, ini tentunya ada beberapa pertimbangan kenapa bank berani membuat bunga fix atau floating seperti ini. Dan ini juga tentunya kebutuhan pasar dan kebutuhan konsumen sesuai dengan kondisi kemampuan angsuran di setiap bulannya. Kalau floatingnya seperti apa Pak? Kalau floating ini sebenarnya kebalikan dari fix ya Pak. Floating itu mengambang, jadinya bunga itu sangat tergantung pada kondisi pasar. Misalnya dalam kondisi BI rate atau bunga acuan itu naik, nah tentunya bunga floating di dalam kredit properti juga akan ikut naik dan sebaliknya. Artinya ini sangat tergantung pada kondisi pasar gitu aja. Jadi kelebihan kekurangannya di mana ini Pak, kalau bisa kita recap ya? Jadi kalau fix itu kalau bagi customer yang memang punya penghasilan tetap, itu sangat menguntungkan kalau kita pakai bunga fix. Karena setiap bulan angsuran tetap, tidak merubah angsuran, dan tentunya penghasilan setiap bulannya tetap, jadi sangat nyaman untuk ini. Tetapi kalau bunga floating, tentunya kita harus berhitung ya. Kalau kita memang punya perkiraan atau prediksi yang matang gitu ya, ini bunga akan turun ke depan, boleh kita pakai bunga floating, atau akan naik ke depan, kita punya floating. Tapi ini tentunya ada dua pilihan ya, mau fix yang jangka panjang atau jangka pendek, juga floating. Nah, kalau floating itu setelah fix pasti floating. Tapi bisa jangka pendek atau jangka panjang dalam fixnya ini. Tapi fix rata-rata hanya 5 tahun ya Pak ya? Maksimal 5 tahun. Setahu saya jarang di atas 5 tahun. Karena tentunya bank juga akan mempertimbangkan kondisi ekonomi yang seperti sekarang ini ya. Nah, kalau seperti yang sekarang ini, kira-kira berapa rate bunga fix dan juga floating ya Pak? Untuk fix saat ini ya kisarannya Mbak ya, 7,5 sampai 10 lah. Itu saat ini mungkin masih bagus di pasar ya. Untuk floating biasanya di atas 12 sampai 14. Itu kisaran sekarang Mbak. Nah, untuk mereka barangkali memilih bunga floating ini Pak, kiranya apa yang akan mereka hadapi ke depannya, terutama kalau kita melihat nih perubahan suku bunga yang mungkin saja terjadi ya di Indonesia ya, bagaimana? Nah, untuk kondisi saat ini mungkin kalau belum ada kepastian mengenai penurunan suku bunga di rezim single digit ini, barangkali saat ini masih oke lah ambil bunga fix ya. Mungkin jangka waktu setahun 2 tahun dulu. Tapi kalau memang udah ada kepastian nanti akan turun, menurut saya sih kita masih bagus bunga floating. Tapi sebetulnya ada pemberitahuan terlebih dahulu Pak, jika floating bunganya itu sendiri berubah ya Pak ya? Apakah diberitahukan langsung atau bagaimana? Ya pasti Mbak, kita ada pemberitahuan dengan cara barangkali bisa surat, bisa email, bisa SMS blast, bisa notifikasi pakai HP, itu yang sekarang kita lakukan, dan ini saya pikir sangat sudah familiar bagi mereka, bagi customer kita. Oke, bisa diberikan barangkali Pak Sutadi kiranya tips ataupun saran ini bagi pemirsa di rumah, kapan kiranya atau kondisi seperti apa untuk memilih bunga fix ataupun bunga floating untuk KPR-nya? Yang tadi saat ini barangkali untuk kondisi yang belum menentu, kalau kita ambil bunga fix yang jangka panjang, sementara kecenderungan bunga akan turun, saya pikir kurang pas ya. Tapi kalau boleh sarankan, mengambil setahun 2 tahun masih boleh lah. Karena kemungkinan rezim single digit ini barangkali dalam setahun 2 tahun ini akan diberlakukan. Nah, tetapi kalau memang kita sudah siap memang untuk segala situasi dan kondisi, barangkali kita boleh ambil bunga floating Mbak. Baik. Ya, artinya kita harus siap dengan perubahan angsuran Mbak setiap bulannya. Siap mental juga ya Pak ya. Juga, terima kasih Pak Sutadi atas waktu dan informasinya ya Pak ya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh